Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Sahabat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan coba mengkaji satu buku tentang jalan menuju takwa yang ditulis oleh Dr. Abdullah Nasih Ulwan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang sering sekali kita dengar ayat ini ya, karena ayat ini berkaitan dengan ibadah puasa kita. Al-Baqarah 183, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas kaum-kaum sebelumnya, umat-umat sebelumnya. Mudah-mudahan dengan berpuasa itu kamu akan mendapat gelar takwa. Nah, Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita dengan berpuasa ini mendapat gelar takwa. Dengan mendapat gelar takwa itulah kemudian menunjukkan kualitas puasa kita. Kenapa gelar takwa ini yang Allah Subhanahu wa taala hadiahkan kepada orang yang berpuasa? Karena memang derajat takwa ini adalah derajat tertinggi dari hamba Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Jadi Islam tidak mengenal kasta-kasta. Islam tidak membeda-bedakan suku-suku. Islam juga tidak membeda-bedakan orang kaya, orang miskin, berilmu tinggi, berpangkat, atau kemudian memiliki gelar yang tinggi. Tidak. Tapi dari semua hamba Allah, baik dia kaya, miskin, baik dia suku Batak, Minang, Aceh, Papua, baik dia itu gelarnya S1, S2, S3, bahkan tidak sekolah sama sekali, kulitnya hitam, putih, warna kulit apapun, itu semua sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberi kemuliaan itu bagi orang yang memiliki ketakwaan. Jadi yang dinilai Allah itu adalah ketakwaan, bukan pernak-pernik dunia. Oleh karena itu, maka Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita semua menjadi orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum, karena kemuliaan itu ada pada ketakwaan. Walaupun seseorang itu di dunia kelihatan hina karena mungkin sekolahnya rendah, karena mungkin tidak memiliki kekayaan, karena mungkin tidak terkenal, karena mungkin suku yang dianggap terpencil dan seterusnya. Tapi kalau dia bertakwa, maka dialah makhluk yang paling mulia di antara semua makhluk yang ada. Nah, ini maka ketakwaan ini sangat penting sekali. Kemudian surga itu memang Allah sediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Uiddat lil muttaqin. Allah siapkan memang surga itu untuk orang-orang yang bertakwa. Oleh karena itu ketakwaan ini sangat penting sekali. Maka Allah Subhanahu wa taala hadiahkan ketakwaan pada orang-orang yang berpuasa. Lalu bagaimana cara memperoleh ketakwaan itu? Maka Dr. Abdullah Nasih Ulwan memberikan 5 tahapan bagaimana seseorang bisa mencapai ketakwaan. Maka hari ini kita akan bahas satu saja,
Nanti pertemuan berikutnya kita akan bahas tangga-tangga takwa. Kita akan bahas bagaimana jalan menuju takwa. Yang pertama, seseorang itu akan mendapat ketakwaan apabila seseorang itu melakukan mu'ahadah. Mu'ahadah itu artinya mengingat janji-janji yang pernah dia lakukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi janji kita itu ada janji yang kita ucapkan ketika di rahim ibu kita. Nanti baca di dalam surah Al-A'raf ayat 172. Kita pernah berjanji kepada Allah dalam rahim ibu kita. Apa janji kita? Alastu bi rabbikum, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menghidupkan manusia yang ada di rahim. Kita itu tercipta dari sesuatu yang mati. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwat. Bagaimana engkau ingkar kepada Allah, dulu kalian itu mati. Jadi sesuatu yang mati. Apa itu? Sperma. Sperma itu tidak bisa disebut benda hidup karena dia tidak memiliki ciri-ciri dari makhluk hidup. Maka kita berasal dari situ. Apa yang membuat kita hidup? Ruh. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meniupkan ruh kepada calon-calon janin, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengambil janji, mengambil sumpah kepada calon-calon bayi itu. Sumpahnya adalah alastu bi rabbikum. Maukah kalian bersumpah, maukah kalian berjanji bahwa akulah Tuhan kalian? Kemudian calon-calon bayi itu mengatakan, bala syahidna. Ya Allah, kami janji ya Allah. Kami sumpah, kami bersaksi ya Allah. Nanti kalau kami lahir ke dunia, kami akan jadikan Engkau sebagai Tuhan yang satu-satunya kami sembah. Kami akan jadikan Engkau satu-satunya Tuhan yang kami akan ikuti aturan-aturan. Kami akan jadikan Engkau satu-satunya Tuhan tempat kami bergantung. Itu janji kita ketika kita di rahim ibu kita. Itu janji pertama kita. Sebelum kita dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikeluarkan. Walladzi akhrajakum min butuni ummahatikum. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah alladzi akhrajakum min butuni ummahatikum, yang telah mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengeluarkan kita dari perut ibu kita. Kemudian janji-janji itu yang sudah kita ucapkan, maka itulah yang harus kita penuhi. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan, aufu bi ahdikum idza ahadtum. Penuhilah janjimu jikalau engkau sudah berjanji. Janji kepada manusia saja kita harus penuhi, apalagi janji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita sudah menyebutkan bahwa kita berjanji akan menjadikan Allah satu-satunya Tuhan yang kita sembah. Kita tidak mau menyembah patung, kita tidak mau menyembah gelang, kita tidak mau menyembah keris, kita tidak mau menyembah benda-benda yang lain, tapi yang kita sembah hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak mau minta pertolongan kepada siapapun kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak mau bergantung kepada siapapun kecuali bergantung hanya kepada Allah. Allahus Samad. Nah, ketika janji ini kita ingat-ingat, maka muncullah rasa takwa dalam diri kita. Apalagi janji kita? Janji kita di dalam solat-solat kita, inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah rabbil alamin. Sesungguhnya solatku, ibadahku, hidup dan matiku, ku persembahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu yang akan menjadi janji kita kepada Allah yang harus kita penuhi. Ya, ketika kita menyebutkan bahwa solat kita, ibadah kita, hidup dan mati kita hanya kita serahkan kepada Allah, maka ketika kita ingat janji itu dan kita coba memenuhinya, akan muncullah ketakwaan.
Apalagi janji kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Janji kita dalam surah Al-Fatihah, hanya kepadamu ya Allah aku menyembah, hanya kepadamu ya Allah aku mohon pertolongan. Ketika kita menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah ketakwaan. Ketakwaan itu ketika kita tidak menggantungkan diri kita kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, artinya kita mengikuti apa yang Allah perintahkan, menjauhi apa yang Allah larang. Itu janji kita kepada Allah setiap sholat. Minimal 17 kali kita berjanji kepada Allah di dalam sholat-sholat fardu kita, apalagi ditambah sholat-sholat sunnah. Maka ingatlah janji itu, penuhilah janji itu. Ketika kita mengingat janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita penuhi janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan anugerahkan ketakwaan dalam diri kita. Mudah-mudahan pertemuan ini menjadi berkah kepada kita semua dan kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala, diberikan ketakwaan. Ingat, yang pertama adalah muahadah. Kita ingat janji-janji kita kepada Allah. Kita ingat sumpah kita kepada Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersumpah ya Allah, aku berjanji ya Allah, akan menjadikan Engkaulah satu-satunya Rabb yang aku sembah. Tidak ada Tuhan kecuali Engkau ya Allah. Aku tidak menuhankan apapun, yang kutuhankan hanya Engkau. Muhammad Rasulullah, dan aku janji ya Allah, aku akan jadikan Muhammad sebagai tuntunan hidupku, sebagai tauladan hidupku. Aku akan hidup bagaimana hidup yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Aku akan berbisnis sebagaimana bisnis yang diajarkan Rasul. Aku akan mencari nafkah sebagaimana mencari nafkah yang diajarkan Rasul. Aku akan berbicara sebagaimana bicara yang diajarkan Rasulullah. Aku akan berjalan sebagaimana jalan yang diajarkan Rasulullah. Aku akan beribadah sebagaimana ibadah yang diajarkan Rasulullah. Aku akan mengikuti apa yang Rasul ajarkan, apa yang Rasul sampaikan. Itu kita sumpah kepada Rasul. Maka ada dua sumpah yang kita lakukan. Sumpah uluhiyah, sumpah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sumpah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjadikannya sebagai tauladan kita. Maka Allah tujuan kita, Nabi Muhammad menjadi tauladan kita. Allah tujuan kita, Nabi Muhammad menjadi tauladan hidup kita, gaya hidup kita. Kalau kita sudah menjadikan Allah sebagai tujuan dan Nabi Muhammad sebagai gaya hidup kita, tauladan hidup kita, maka Allah anugerahkan ketakwaan dalam diri kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Bertemu lagi insya Allah besok. Yang kedua yaitu kita akan bahas jalan menuju takwa yang kedua adalah muraqabah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.